Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di dalam pembelajaran matematika dan fisika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu untuk matematika kelas 4 SD. Dan pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mengubah sebuah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Pembelajaran kali ini adalah sebaliknya, kita akan mengubah dari sebuah bentuk desimal menjadi sebuah pecahan biasa. Jadi untuk siswa kelas 4 SD, mari simak baik-baik pembelajaran kali ini dan jangan lupa tetap semangat ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita tuliskan dulu judulnya. Ini mengubah dari bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Ya, dari bentuk desimal akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya kita punya sebuah bilangan yang berada dalam bentuk desimal 0,6. Ya, kita akan ubah bentuk desimal 0,6 ini menjadi sebuah bentuk pecahan biasa. Ya, yang perlu adik-adik ketahui bahwa untuk bilangan desimal itu apabila bilangannya mengandung satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya itu dapat kita nyatakan dengan penyebut 10. Jadi ini karena bilangan 0,6 ini memiliki satu angka di belakang koma ini, yaitu bilangan 6, ini jadinya dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa per 10 ya. Jadi ini tinggal meletakkan bilangan yang di belakang koma ini di atas ini, jadinya 6/10. Ya, sangat mudah ya. Ya, tinggal meletakkan bilangan yang berada di belakang koma ini sebagai pembilangnya. Kemudian apabila dia bentuk desimalnya memiliki satu angka di belakang koma, maka kita memakai penyebutnya 10. Apabila dia dua angka di belakang koma, maka kita harus menuliskannya dalam penyebut 100. Dan apabila 3 angka, kita dapat menuliskannya dalam penyebut 1000 dan seterusnya. Jadi ini karena 0,6 memiliki satu angka di belakang koma, yaitu angka 6, maka pecahan biasanya dapat kita tulis menjadi 6/10. Ya, apakah selesai sampai di sini? Belum ya, kita harus dapat menulisnya dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi sebelum materi ini sudah mempelajari tentang bagaimana menyederhanakan sebuah pecahan menjadi pecahan yang berada dalam bentuk yang sederhana. Ya, jadi cara menyederhanakannya, kita akan melihat bagian pembilang dan penyebut. Apabila ada bilangan yang bisa membagi bagian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, maka pecahan tersebut dapat kita sederhanakan. Sekali lagi, apabila bagian pembilang dan bagian penyebut dapat dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahannya dapat kita sederhanakan. Ya, kita melihat bahwa bagian pembilang ini yang 6, ini bisa dibagi dengan 2 ya, karena bilangan genap. Kemudian bagian bawah yang penyebutnya juga bisa dibagi dengan bilangan 2, sebab ini merupakan bilangan genap ya. Jadi ciri-ciri bilangan habis dibagi 2 harus sudah tahu. Bilangan habis dibagi 2 itu apabila satuannya ini adalah 0, 2, 4, 6, atau 8 ya. Jadi kalau bilangan genap itu pasti habis dibagi 2. Selanjutnya ini kita sederhanakan. Ini bagi 2. Ini juga kita bagi dengan 2 supaya dapatkan pecahan yang senilai dengan 6/10. Sekarang kita bagi 6 bagi 2, nilainya 3. Kemudian per, ini penyebutnya 10 bagi 2, nilainya 5. Ya, sekarang kita perhatikan bahwa 3/5 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga nilai 3/5 ini adalah nilai paling sederhana dalam bentuk pecahan biasa untuk bentuk desimal 0,6 ya. Jadi kita sudah mendapatkan sekarang jawabannya, yaitu 3/5. Ya, sangat mudah. Kemudian kita punya soal nomor 2, misalnya kita akan mengubah bentuk desimal 0,24 ini ke dalam bentuk
pecahan biasa. Ya, seperti saya katakan di awal tadi bahwa jika sebuah bentuk desimal memiliki satu angka di belakang koma, maka kita akan menuliskan sebuah pecahan biasa dalam penyebut 10. Dan apabila bentuk desimal yang memiliki dua angka di belakang koma, maka kita akan menuliskannya dalam bilangan pecahan yang berpenyebut 100, dan apabila 3 angka dapat menuliskannya dalam penyebut 1000 dan seterusnya. Ya, karena bilangan 0,24 ini memiliki dua angka di belakang koma, maka kita dapat menuliskannya, ini bagian pembilangnya kita tulis saja ini menjadi bilangan yang berada di belakang komanya ini 24 ya, ada dua angka di belakang koma. 24 per, karena dia memiliki dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan 4, maka kita menuliskannya dengan penyebut 100 ya. Tuh. Ini sampai di sini. Nah, kita perhatikan lagi bahwa bilangan ini dapat disederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. Karena bagian pembilang 24 dan bagian penyebut 100 itu adalah bilangan genap yang habis dibagi 2. Adik-adik bisa langsung membagi ini, kalau sudah lancar pembagiannya bisa langsung membagi dengan bilangan terbesar atau FPB dari 24 dan 100 untuk mendapatkan pecahan yang terkecil. Tapi kalau misalnya belum bisa, kita bisa bagi bertahap ya. Kita bagi 2 dulu. Ini karena sudah pasti bilangannya genap, maka kita bisa membaginya dengan 2. Ini 24 bahagi 2, ini dapatnya 12. Ini 100 bagi 2 dapatnya 50 ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, ini 12 per 50 masih dalam bentuk bilangan genap. Dua-duanya bagian atas dan bawah atau pembilangan penyebut masih berada dalam sebuah bilangan yang genap. Sehingga masih bisa kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi. Ini jadinya 6 per 25 ya. Nah, kita lihat ini 6 per 25 yang di atas bilangan genap dan di bawah bilangan ganjil, dan tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi 6 sekaligus membagi 25. Maka pecahan 6 per 25 ini merupakan pecahan biasa terkecil yang senilai dengan pecahan bentuk desimal 0,24. Jadi jawabannya 0,24 dalam bentuk desimal itu sama dengan 6 per 25 dalam bentuk pecahan biasa. Ya, sebenarnya ini dari posisi tadi 24 per 100, kita bisa langsung membagi 24 ini dengan bagi 4, dan 100 juga dibagi 4, langsung dapat hasil akhirnya 6 per 25. Tapi kalau misalnya adik-adik belum bisa membagi secara langsung, ini kita bisa membaginya bertahap sampai bilangannya tidak dapat dibagi lagi ya. Oke, kita lanjut contoh nomor 3. Ya, misalnya kita punya bentuk desimal 0,35. Ini seperti ini. 0,35 akan kita nyatakan bentuk desimal 0,35 ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, seperti pada soal nomor 2, ini 0,35 ini memiliki dua angka yang berada di belakang koma. Jadi ini 3 dan 5 ini merupakan dua angkanya. Sehingga pecahan bentuk desimal ini dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 35 per 100 ya. Gini ya. Karena dua angka di belakang koma, ini kita tinggal menuliskan penyebutnya 100, kemudian ini 35 kita tuliskan bagian pembilangnya. Ya, sekarang kita punya pecahan biasa yang nilainya 35 per 100. Ya, kita tidak bisa membagi dengan 2 ya, karena bilangan 35 ini adalah bilangan ganjil. Di bawah bisa bagi 2, tapi di atas tidak bisa. Sehingga kita tidak bisa membagi dengan 2 ya. Harus bilangannya bisa membagi bagian atas dan bagian bawah dengan bilangan yang sama. Bilangan berapa itu? Ini tidak bisa bagi 3 juga ya. Sudah tahu kan ciri-ciri bilangan habis dibagi 3? Bilangan habis dibagi 3 itu apabila jumlah angka-angka penyusun bilangan itu habis dibagi 3. Jadi misalnya ini 15 ya. 15 ini kan habis dibagi 3.
Kalau kita jumlahkan ini 1 tambah 5 ini jadinya 6. Dan 6 itu habis dibagi 3. Jadi bilangan 15 ini habis dibagi 3. Jadi sekali lagi untuk menentukan sebuah bilangan habis dibagi 3, itu kita tinggal menjumlahkan setiap angka-angka penyusun dalam bilangan itu. Kemudian apabila jumlah angka penyusun dari bilangan habis dibagi 3, maka bilangan itu habis dibagi 3. Misalnya 2196 ini habis dibagi 3 ya. Sebab nanti jumlahnya ini 2 tambah 1 tambah 9 tambah 6 ini 2 tambah 1 3 tambah 9 12 2 tambah 1 3 ya, tambah 9 12 12 tambah 6 ini 18 ya. Jadi 18 itu kan habis dibagi 3 ya. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi, 18 itu 1 tambah 8 ini nilainya 9. 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3 sehingga 2196 itu habis dibagi 3. Ya, ini ciri-ciri untuk bilangan yang habis dibagi 3. Jadi bentuk 35 ini kita tidak bisa dibagi 3 sebab ini 5 tambah 3 jumlahnya 8, tidak bisa dibagi 3. Kemudian ini 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1, tidak bisa dibagi 3 ya. Ini jadi untuk pecahan 35/100 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3 bagian pembilang dan penyebutnya. Bagaimana dengan membagi dengan 4? Kalau bagian bawah 100 bagi 4 bisa ya 25, tetapi bagian atasnya tidak bisa. Jadi kalau ciri-ciri bilangan habis dibagi 4 bagaimana? Itu misalnya 188. Ya, ini habis dibagi 4. Ciri-cirinya adalah dua bilangan terakhir, 2 digit terakhir dari bilangan itu habis dibagi 4. 88 bahagi 4 kan bisa dibagi 4 ya. 88 bagi 4 22. Sehingga bilangan 188 itu habis dibagi 4. Jadi ingat, untuk bilangan habis dibagi 4 apabila 2 digit terakhirnya itu habis dibagi 4. Ya, ini tidak bisa membaginya dengan 4. Sehingga kita harus membaginya dengan 5. Ini kita lihat. Kalau ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu adalah apabila bilangan itu memiliki angka satuan 0 atau 5. Jadi sekali lagi, ciri-ciri bilangan habis dibagi 5 apabila angka satuannya 0 atau 5. Misalnya 7850 ini habis dibagi 5 sebab angka satuannya 0. Kemudian ada 8115 ini habis dibagi 5 sebab angka satuannya 5 ya. Jadi kita lihat ini bilangannya angka satuannya 5 dan bawahnya ini angka satuannya 0, sehingga otomatis bilangan 35/100 ini bisa dibagi dengan 5. Ya, ini kalau dibagi 5 dapatnya berapa? Jadi 35 bahagi 5 dapatnya 7 ya. Ini 7, kemudian 100 dibagi 5 dapatnya 20 ya. Ya, ini pecahan biasa dalam bentuk sederhana untuk bentuk desimal 0,35. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan jawabannya. Untuk pecahan 0,35 itu bentuk pecahan biasanya untuk bentuk desimal 0,35. Untuk bentuk pecahan bentuk desimal 0,35 dapat dinyatakan dengan pecahan biasa 7/20. Ya, kita lanjut ke contoh nomor 4. Misalnya kita punya 0,875. Ya, ini 3 angka ya. 3 angka di belakang koma ini. Sehingga ini pecahannya dapat kita tulis dalam penyebut 1000. Ya, ingat kalau dia 1 angka belakang koma ini penyebutnya 10. Kalau dia 2 angka di belakang koma penyebutnya 100. Dan kalau 3 angka maka penyebutnya 1000. Kalau 4 angka ya tambah lagi 1 nolnya. Gitu ya. Ya, kita lanjut. Ini langsung saja ke bagian atas, 875/1000. Ya, selanjutnya bagaimana? Kita
bisa membagi bilangan atas dengan bawah atau bagian pembilangan penyebut dengan membaginya dengan bilangan 5 dulu ya. Sebab ini memiliki satuan 5 dan bawahnya satuannya 0, sehingga otomatis bilangannya bisa dibagi dengan 5. Nah, kita bagi, lihat lagi cara pembagiannya. Saya bagi seperti ini, pembagian bersusun. Jadi yang belum bisa pembagian bisa lihat lagi, ini cara pembagiannya. 875 kita bagi dengan 5 ya. Ya, sekarang kita lihat 8 kita bagi dengan 5, itu hasilnya 1. Kemudian kita kalikan 1 kali 5, 5, kemudian kurangkan 8 kurang 5, 3 ya. Setelah mengurang, ini bilangan sebelahnya turun 7 ya. Dan kemudian 37 kita bagi dengan 5. 37 bahagi 5, 5 kali berapa? Mendekati 37. 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40. Jadi ini 7 ya, mendekati 37 bagi 5 dapatnya 7. Kemudian kali lagi ke bawah, 7 kali 5 35. Ya, ini kurang. Kita kurangkan sekarang, 7 kurang 5 2. Ini turun lagi. Jadi setelah mengurang, ini kita turunkan bilangannya. Ini 25 jadinya. Selanjutnya 25 kita bagi dengan 5, dapatnya 5. Selanjutnya kali lagi, 5 kali 5, 25. Bawahnya dapat 0. Ya, kita sudah mendapatkan hasil pembagian di 875 dibagi dengan 5, ini dapatnya 175 ya. Ya, selanjutnya kalau 1000 ini dibagi 5, dapatnya langsung saja ini 200 ya. Oke, ini dapatnya 200. Ini kita lihat masih dalam satuan 5 dan 0, sehingga ini masih bisa dibagi lagi dengan 5. Kita lakukan lagi pembagian. Lihat ini cara pembagiannya. Untuk 175 dibagi 5, 17 bagi 5 dapatnya 3. Kemudian 3 kali 5 15. Kurang ya, 7 kurang 5 2. Ini turun. 25 bagi 5 5, 5 kali 5 25. Ini nilainya 0 ya. Jadi 175 bagi 5, ini dapatnya 35. Ini 200 bagi 5, ini dapatnya 40. Ya, masih lagi bisa, karena masih dalam satuan 5 dan 0 ya. Atasnya 5 dan bawahnya 0. Ini kita bagi dengan 5, ini jadinya 7. Bawahnya ini 40 bagi 5, dapatnya 8. Ini sudah tidak bisa lagi. Ya, ini hasil bentuk pecahan biasa yang sederhana, yaitu 7/8 ya. Jadi 0,875 dalam bentuk desimal itu akan senilai dengan pecahan biasa 7/8 ya. Ya, adik-adik kalau sudah lancar misalnya dari pecahan tadi ini, bentuk ini 875, kita langsung bisa bagi dengan 125 ya. Ini bagi 125, ini bagi 125, nanti dapatnya langsung ke pecahan 7/8. Tapi kalau kesulitan untuk membaginya, maka kita bisa membagi bertahap ya. Jadi bagi 5 dulu, kalau masih bisa lagi bagi 5 lagi, kemudian bagi 5 lagi, sampai dapat pecahan yang tidak dapat disederhanakan lagi, yaitu bentuk 7/8. Ya, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya adalah 1,2 misalnya ini. Ya, ada satu contoh lagi, misalnya ini 1,2 akan kita rubah bentuk desimal 1,2 ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini kalau dia satu angka belakang koma, maka ini dapat dinyatakan dalam penyebut 10 ya. Ini tadi soalnya dalam bentuk 0,0 semua. Sekarang kita punya bentuk desimal yang bukan angka 0 di depan, sehingga ini bentuknya 1,2. Ini kita langsung tuliskan saja, ini 12/10. Jadi kalau ini ada 1, misalnya ini ada 3,2, ini dapat kita tulis 32/10 ya.
Kemudian kalau 63 nilai 6,3 jadi 63 per 10 dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kita tinggal menyederhanakan lagi. Untuk bentuk pecahan biasa 12 per 10 ini dapat kita bagi dengan 2, ini bagi dengan 2, ini dapatnya 6, ini dapatnya 5 ya. Sehingga bentuk 1,2 ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa 6 per 5. Ya, satu contoh lagi. Misalnya 1,07 gini. Ya, pecahan 1,07 ini dapat kita tuliskan menjadi 107. Ya, ini ambil saja bilangannya semua. Karena dia 2 angka belakang koma, maka kita tuliskannya dalam penyebut 100. Jadi semua bilangan ini kita tuliskan di sini dengan catatan bahwa penyebutnya itu adalah 100 karena dia memiliki 2 angka di belakang koma. Jika 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Dan angka ini semuanya dituliskan di bagian pembilang tanpa koma ya. Ya, sekarang kita dapatkan pecahan 107 per 100 ya. Nah, untuk pecahan 107 per 100 ini tidak ada bilangan yang bisa membagi, bilangan yang sama yang bisa membagi 107 sekaligus membagi 100. Ini pembaginya hanya satu ya, karena ini 107, ini adalah bilangan prima. Ya, selanjutnya kita misalnya bagaimana kalau 0,07 misalnya. Atau 0,08. Kita punya 0,08 supaya bisa disederhanakan. Ya, ini misalnya 0,08 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8. Ya, ini karena bilangannya 8 saja ya. Bilangan nolnya di depan dapat dihilangkan. Kita pakai ini 8 saja pada bagian pembilangnya. Dengan catatan karena ini 2 angka di belakang koma, maka kita harus menuliskannya dalam penyebut 100. Ya, sehingga kita dapatkan pecahan yang berbentuk 8 per 100. Dua-duanya ini bilangan genap ya. Ini bisa bagi 4 ini. Bilangan terbesarnya yang bisa membagi ini bagi 4 ya. Ini dapat berapa? 2 ya. Ini bagi 4 dapat 25 ya. Ya, mari kita lihat ini 8 bagi 4 2. 100 bagi 4 dapatnya 25. 2 per 25 ini adalah bilangan pecahan biasa yang tidak dapat disederhanakan lagi sebab ini tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi 2 sekaligus membagi 25. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan seperti ini. Untuk pecahan untuk bentuk desimal 0,08, maka bentuk pecahan yang senilai dalam bentuk pecahan biasa adalah 2 per 25. Ya, mudah ya adik-adik. Begini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, bagaimana cara mengubah sebuah bentuk desimal menjadi sebuah pecahan biasa. Dan jika ada hal-hal yang akan ditanyakan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat.